Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Modal People di rumah? Berjumpa kembali bersama kami, guru-guru SMP Muhammadiyah 8 Bandung dalam acara Petasan Podcast edisi akhir pekan. Tentunya sudah hari Sabtu lagi nih. Betul. Daripada di rumah, kan kita lagi pandemi, aktivitas segalanya di rumah. Mumpung nih hari libur, nggak ada salahnya kita nonton acara Petasan. Dan insya Allah untuk hari ini kita mengadakan dengan tema-tema yang berbeda. Tentunya dengan pemateri yang kemarin nih, ada Pak Fadli dan Bapak Fahri. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang menjadi anak yang saleh. Wah, pasti Modal People yang di rumah penasaran juga nih, ya. Mungkin sebelum kita mengulas tentang anak yang saleh, tentu Modal People di rumah ingin tahu juga secara istilah anak seksual itu berasal dari bahasa mana ya? Oke, Pak Nurdin. Jadi gini Pak Nurdin ya, kalau kata soleh itu kita sudah tidak asing lagi mendengarkan. Dan kata soleh itu sendiri diambil dari kata bahasa Arab soluha yasluhu. Yang artinya itu adalah baik dan juga menebar kedamaian. Kalaupun ada soleh, solehnya itu agak panjang, berarti itu adalah pelakunya. Berarti orang tersebut anak yang pertama suka berbuat kebaikan dan juga menebar kedamaian. Nah, maka dari itu tidak heran ketika ada pasangan ya yang baru menikah, otomatis doanya pertama mendoakan pengantin, yang kedua pasti mendoakan ya Allah mudah-mudahan jadikanlah keturunan-keturunannya menjadi anak yang soleh dan solihah. Yaitu tujuannya pertama ketika dewasa kelak bisa menebar kebaikan dan juga menebar kedamaian, baik keluarganya ataupun temannya ataupun di masyarakatnya, seperti itu Pak Nurdin. Masya Allah. Tambahan boleh nggak? Boleh sekali. Ya mungkin ditambahkan sedikit ya. Ketika sudah menebarkan kebaikan, terus memberikan kedamaian untuk sekitar, pastikan diawali dengan niat karena memang beriman kepada Allah. Betul. Nah itu yang disebut anak soleh. Karena ya kita tidak nafikan juga orang kafir pun seperti itu ya, menebarkan kebaikan juga, menebarkan kedamaian, tapi perbedaannya kepada kita nih yang muslim ya diniatkan karena Allah. Hanya karena ingin melaksanakan perintah Allah, itu saja. Betul sekali. Masya Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi ada kata saleh, tapi ternyata diambil dari bahasa Arab yaitu soleh, dan salah satu artinya adalah menebarkan kebaikan. Dan perlu digarisbawahi, betul kata Pak Padli, bahkan non muslim saja mereka juga bisa menjadi orang-orang yang menebarkan kebaikan, tetapi perbedaannya kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali ya. Mungkin Modal People di rumah juga nih, bahkan Bapak Ibu guru di sini selalu bercita-cita dan berharap semoga menjadi anak yang saleh, bahkan menjadi kebanggaan agama maupun keluarga. Amin. Pak Padli nih, kira-kira Apa berani? bagaimana nih cara menjadi anak yang saleh? Pastinya bukan jadi anak yang salah ya, karena ada dua perbedaan kata nih. Kepleset dikit aja artinya pasti berbeda kan. Tadi dia bilang gimana jadi anak yang soleh nih, sekarang pertanyaan seperti itu. Sebetulnya ketika ingin menjadi anak yang soleh itu mudah, tapi tidak semudah prosesnya gitu ya. Karena nggak mungkin secara instan anak ini langsung disulap jadi anak soleh, enggak. Karena dari semenjak dalam kandungan nih, bagi orang tua pun yang melihat tayangan ini, mungkin dari semenjak dalam kandungan itu memang harus diproses gitu. Kayak misalkan anaknya sering dengerin dangdut dalam kandungan ya, anaknya lebih familiar dengan musik dangdut gitu ya. Nah begitupun ketika dalam kandungan, kalau ingin jadi memiliki anak yang soleh ini khususnya untuk orang tua ya, khususnya buat saya juga gitu ya. Itu sebaiknya ketika dalam kandungan seorang ibu, sebaiknya lebih baik didekatkan dengan kalimat-kalimat Allah, itu satu. Yang kedua, kalau pengen jadi anak yang soleh gitu ya, ini terkhusus untuk anak-anak, maka jauhi yang namanya maksiat. Itu jauhi dari hal-hal yang maksiat, dan pastikan kalau ingin berbuat sesuatu, yakinkan kalau itu diniatkan tadi, beriman kepada Allah, diniatkan karena Allah, tidak diniatkan karena yang lain, ingin dilihat teman, ingin apapun itu tidak.
Nah itu insya Allah apa yang kita lakukan kalau diniatkan karena Allah, insya Allah kedamaian pun akan kita rasakan semua. Seperti itu, Bu Rani. Betul sekali ya, Pak Fadli yang disampaikan Pak Fadli juga sangat berpengaruh sekali ya, orang tua, peran orang tua kepada anak ya. Orang tua ingin menjadi anaknya soleh, tentu itu juga harus ada persiapan juga, harus gimana orang tuanya juga gitu. Kalau orang tuanya mengajarkan yang baik-baik, insya Allah berpengaruh pada anak-anaknya juga. Nah, berkaitan tentang caranya juga, tentu ada ciri-ciri juga nih ya, ciri-ciri jadi anak yang soleh. Bagaimana ya ciri-cirinya tuh menjadi anak yang soleh? Untuk ciri-ciri menjadi anak yang soleh itu sebenarnya banyak ya Pak Nurdin dan juga modal people sekalian. Mungkin saya akan ambil ciri-cirinya mungkin dari surat Luqman mungkin. Yeah. Nah, di surat Luqman itu sebenarnya sudah dijelaskan begitu rinci ciri-ciri anak yang soleh. Pertama, wala tusyrik billah, tidak mensyirikkan Allah ya, berbuat syirik. Sedangkan syirik itu antara syirik dan riya itu berbedanya apa ya, hampir tipis sekali. Maka dari itu perbuatan syirik adalah salah satu, kalau misalnya kita ingin menjadi anak yang soleh, ciri-cirinya kita menjauhi perbuatan syirik tersebut. Kemudian yang kedua, birrul walidain, yaitu kita menghormati yang namanya orang tua. Karena orang tua itu yang melahirkan kita dalam kandungan 9 bulan. Kalau misalnya kita tidak berbuat baik kepada orang tua, bagaimana kita menjadi anak yang soleh? Sedangkan yang namanya anak yang soleh itu adalah aset yang paling berharga bagi orang tua. Setelah orang tuanya tiada, otomatis doanya itu yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Kemudian salah satu cirinya lagi, aqimus shalah ya bunayya. Di situ dikatakan, wahai anakku, dirikanlah sholat. Yang ketiga tadi ya, mendirikan sholat. Kemudian yang keempat, kita harus takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya Allah itu walaupun kita berada di gunung manapun ataupun di tempat terpencil pun, kita yakini bahwasannya Allah itu ada di mana-mana. Karena itu paling sulit itu kalau kita berada di sendirian, itu adalah kesempatan yang paling istilahnya nggak ada orang lain yang lihat lah ya. Untuk bermaksiat itu mudah sekali. Akan tapi kalau kita meyakini ini bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, otomatis kita tidak akan melaksanakan kemaksiatan tersebut. Itu salah satu cirinya. Kemudian yang terakhir mungkin wala tusair khaddaka linnas wa tamshi fil ardi marahan. Ini yang paling penting ya Pak Fadli ya. Yaitu adalah kita di muka bumi ini jangan sampai merasa bahwasanya kita itu paling, ini yang paling bahaya nih, paling pintar mungkin ya, paling soleh. Nah ini yang bahaya. Akan tapi yang kita butuhkan itu jangan sampai kita, salah satu cirinya berbuat sombong. Nah itu bahwasanya kita itu kecil lah di mata Allah ya, kayak gitu. Mungkin itu salah satu cirinya, Nurdin. Kalau berbicara tentang ciri, sepertinya sehari-hari juga mungkin kita sudah mulai mempraktikkan ya. Bahkan modal people di rumah juga mungkin sudah ada yang mulai. Tapi paling digarisbawahi ternyata jika kita merasa wah saya udah saleh nih. Nah justru itu sangat bahaya ya. Nah jadi sebetulnya gini Bu Rani, kalau misalkan kita pengen menghilangkan rasa sombong, simpel sih. Ketika kita disuruh untuk sholat itu udah jelas. Di dalam sholat itu yang saya pahami ya, arti dari sholat itu kita mulai dari gerakannya deh, dari yang namanya Allahu Akbar gitu ya. Mungkin kalau untuk perdebatan niat nggak usah lah ya. Kita ketika takbir Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Nah ketika di sana kita tahu Allah itu Maha Besar, berarti kita besar atau kecil? Nah kira-kira apa sih yang perlu disombongkan dari orang yang kecil kan gitu ya, makhluk yang paling kecil. Kalaupun kita dulu di Al-Quran itu kan mungkin manusia yang berani mengambil keputusan jadi khalifah ya. Nah, jadi pemimpin di muka bumi istilahnya. Nah, tapi kan kalau dipikir-pikir itu bukan suatu kesombongan, tapi kalau misalkan gak ada yang ngatur dunia ini, apa yang terjadi gitu ya? Hancur gitu. Tapi lagi-lagi itu dia. Tujuan untuk sholat itu ternyata banyak. Dari ketika kita ruku, ketika kita sujud, ini kan saya paling terhormat ya kepala itu ya. Tapi kenapa kita letakkan paling bawah? Yaitu tanda tunduk kita kepada Allah kan gitu, seperti itu. Jadi sebagai orang Islam ketika masih ada yang sombong, apa sih yang disombongkan kan gitu ya pertanyaannya gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita sholatnya benar, dari kita mengartikan Allahu Akbar itu ya walaupun badan kita besar, mungkin saya gitu ya besar gitu. Tapi lagi-lagi perlu kita pahami kalau kita itu hanya makhluk kecil yang mungkin kapan-kapan bisa Allah ambil tiba-tiba gitu kan. Wallahu a'lam bishawab.
seperti itu. Iya, jadi ketika kita niatkan karena Allah, kita takut karena Allah. Memang setiap orang kan bercita-cita menjadi anak yang saleh. Tadi dengan memuliakan orang tua, tentu pada proses-prosesnya tidak mudah ya. Bahkan tapi ketika kita niatkan lagi, ya Allah, saya ingat karena Allah. Oh, ternyata kita ingat lagi nih tujuan kita tadi sebagai khalifah juga di muka bumi. Mungkin modal people di rumah juga, saya yakin, ibu yakin bahwa cita-cita kita semua menjadi anak yang saleh. Amin. Tadi ciri-cirinya sudah dipaparkan juga oleh Pak Fahri. Pak Fadli nih, prosesnya sudah dijelaskan, cirinya sudah dijelaskan. Memang apa sih keistimewaan dari anak yang saleh? Waduh, luar biasa sebetulnya kalau kita baca Al-Quran ya. Di Al-Quran itu banyak. Satu, pasti dirindukan oleh surga. Nah ya, jadi maksudnya apa? Tempat kembalinya itu bukan di neraka ketika disebut anak soleh. Karena apa? Segala sesuatu yang dilakukan di dunia lagi-lagi awalnya didasari dengan keimanan kepada Allah. Ketika iman itu dibahasakannya mungkin cinta kali ya. Ketika cinta kepada Allah, meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya nggak mungkin kita menyakiti orang yang kita cintai kan ya. Apalagi ini Sang Pencipta yang menciptakan kita. Nah itu dia. Insya Allah pun akan merindukan kita untuk kembali ke surganya seperti itu. Terus yang kedua, selalu menjadi panutan bagi orang sekitar. Ya karena soleh itu kan tadi dibilang dari bahasa Arab ya, artinya kan menebarkan kebaikan. Ketika melihat sesuatu yang salah gitu ya, atau keliru lah, kalau bahasa orang filsafat itu keliru bukan salah. Nah keliru melakukan sesuatu, maka orang yang soleh itu akan tanggap amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Jadi langsung memperbaiki tapi tidak menjustis, tapi justru mengajak agar menjadi lebih baik seperti itu. Karena kalau misalkan kita justice gitu ya, kita hakimi orang yang berbuat salah, walau alam apa yang terjadi, kadang-kadang ada yang berontak gitu kan. Gak suka. Tapi kalau orang yang mengajak, nah ketika orang itu mengajak, insya Allah gitu ya, apalagi kalau sampai dirangkul gitu ya, istilahnya lah. Kalau mungkin kalau yang bukan muhrim nggak boleh ngerangkul lah ya. Nah, ketika merangkul ke arah yang baik, insya Allah akan menjadi lebih baik gitu ya. Terus selanjutnya, nah itu mungkin itu ya, itu aja. Jadi dirindukan oleh surga, pastinya dekat dengan Allah. Nah, ketika dia melakukan kekeliruan, dia akan mengajak kepada hal yang kebaikan gitu kan. Ya insya Allah itu mungkin ya 3 hal itu yang mungkin kalau saya sendiri baca ya seperti itulah yang akan didapatkan oleh orang yang soleh. Wah, keistimewaan seperti itu ya. Beruntung sekali ya Pak Fahri, Pak Fadli menjadi anak yang saleh ya. Pasti beruntung. Tentu itu akan dihargai juga ya, selain dihargai di dunia oleh manusia, sama manusia, itu juga akan dihargai oleh Allah. Tentunya nanti akan mendapatkan hasilnya di mana? Di surga. Amin amin. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah kemudian dengan keistimewaan, dengan cara-cara, kemudian ciri-ciri dan saleh, tentunya tentang saleh juga sudah dipahami oleh ananda semua ya. Nah kemudian apakah ada pesan atau kesan untuk anda muda people yang ada di rumah nih Pak Fahri? Oh, pesan terkait dengan anak yang soleh ya. Oke, untuk pesannya mungkin yang saya baca dalam Al-Quran di surat An-Nisa ya, itu salah satu pesan pertama, waliyahsyalladzina law taraku min dzurriyyatihim dzurriyyatan di'afan. Nah ini salah satu, kalau misalnya kita nih generasi Islam nih, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah lemah di sini lemah apanya nih? Pertama lemah imannya, kemudian yang kedua lemah fisiknya. Maka dari itu kita menjadi anak yang soleh itu pertama harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang terakhir itu di surat An-Nisa dikatakan wa qulu qaulan sadidan, dan kita menjadi anak yang soleh, modal people semuanya, apapun yang terjadi, katakanlah qaulan sadida, sebaik-baiknya perkataan. Bahkan dikatakan kalau misalnya kita tidak bisa berkata baik, lebih baik seperti itu. Mungkin nasihatnya, yuk mari kita menjadi anak yang soleh, yang mana bisa membahagiakan kepada orang tua kita, bisa kita nanti bertemu juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, pesan-pesannya cukup dalam ya. Ternyata menjadi anak soleh selain dengan urusan duniawi, sesama manusia, bahkan orang tua, dan bonusnya tadi ya, semoga kita dipertemukan di akhirat kelak. Amin. Tambahannya ya, tambahan. Boleh. Nah, mulai dari sekarang deh yang istilahnya jauh berinteraksi dengan
yang paling terdekat itu orang tua ya, atau mungkin kerabat yang ada di rumah atau tetangga yang dekat itu. Kalau untuk orang tua sebaiknya dari sekarang ketika mempunyai kesalahan peluk orang tuanya, minta maaf pada orang tua, dan niatkan kalau kita akan berubah menjadi anak yang soleh. Nah, kalau barusan dipesan, bukan pesankan, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Fahri ya, itu tentang birrun. Birrun itu ternyata ketika Bapak ngaji ya, di YouTube itu ngelihat yang menjelaskan, kebetulan Ustadz Adi Hidayat yang mengerti bahasa Arab ya, yang paham betul. Ternyata birrun itu bukan hanya sekedar kebaikan, tapi menyingkirkan juga yang namanya yang tidak baik gitu. Usaha menyingkirkan yang tidak baik dan muncullah yang baik gitu. Nah, mungkin dari memeluk orang tua, meminta maaf, diniatkan karena Allah, insya Allah mulai saat ini kita bisa menjadi anak yang soleh. Tapi ingat, itu tidak instan, tapi itu berproses. Mungkin prosesnya banyak ya. Entah barusan dia bilang ketika sendirian itu paling mudah sekali setan itu mendekat, ya. Karena apa? Udah nggak ada yang ngelihat, ya lakuin aja. Nah itu dia, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah karena ketika diniatkan hidup kita hanya kepada Allah, dimanapun kita berada, mau kita ngumpet di kolong apa ya, di kolong mobil gitu ya, atau di lubang semut ya kecil gitu, itu kalau muat ya. Nah, itu pasti itu bakal terlihat. Insya Allah dengan kita selalu merasa Allah itu maha melihat, meyakini Allah maha melihat, mendengar, kita akan selalu menjadi anak yang soleh. Seperti itu. Amin. Amin. Iya betul sekali nih Pak Fadli. Mungkin bahkan modal people di rumah, kadang kan yang namanya anak kita pasti melakukan kesalahan kepada orang tua. Terus kadang gengsi nih, mau minta maaf, malu, mau berkata-kata enggak jago dalam memilih kata. Tadi caranya tentu tidak instan, tidak mudah. Mungkin bisa tadi dengan cara langsung memeluk beliau orang tua di rumah. Jika memang tidak bisa mengungkapkan perasaan kata-kata, boleh langsung ungkapkan, minta maaf juga. Dan tentunya itu adalah proses. Jadi kedepannya diusahakan tidak mengulanginya kembali. Oh iya, mungkin itu ya, ini ya contoh orang tua yang masih ada gitu kan. Ketika yang sudah tidak ada, sebaiknya terus doakan Rabbik firli. Paling mudah ya doanya, mungkin dari kecil udah hafal semuanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu ya. Artinya mungkin Pak Fahri lebih paham lah ya. Nah, ya Allah ampunilah hamba gitu ya, ampunilah kita, Rabbik firli wali walidayya, dan orang tua kami gitu kan. Warhamhuma, dan sayangilah mereka. Mereka berdua itu sayangilah, yang mengasuh kita dari semenjak kita kecil sampai beranjak dewasa. Makanya ketika melihat kasus di berita ya, nauzubillah, baru semalam saya nonton ada ya pokoknya ada anak yang membunuh orang tua kan. Nah apa tidak pernah memikirkan dari kecil sampai gede apakah emang nggak diurus kan gitu ya. Nah, makanya mungkin doa ada orang tua yang mungkin saking berimannya ya. Ini doanya orang tua almarhum saya itu doanya, kalau emang anak ini gedenya jadi anak yang salah, bukan soleh, lebih baik dimatikan. Kenapa? Karena akan menanggung beban. Yang menanggung beban bukan hanya anak itu, orang tuanya pun sama. Makanya doanya mudah-mudahan anak ini jadi anak soleh, sehingga menjadi amal jariah nanti ketika orang tuanya sudah meninggal. Dengan apa? Doa. Itu dia. Satu kalimat saja ya, satu doa saja, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu sangat berpengaruh untuk doa luar biasa. Luar biasa ya. Wah, ternyata Bu Rani, Pak Fahri, Pak Fadli ya. Untuk hari ini kita banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Insyaallah, amin. Di rumah juga. Tidak terasa ya Bu Rani, waktunya udah mau habis, udah mau selesai. Alhamdulillah. Iya. Bisa berbagi. Iya, alhamdulillah. Ini juga untuk kedepannya kita akan bertemu lagi ya, Bu Rani ya. Insya Allah masih dengan tema-tema yang akan berbeda, dengan pemateri yang insya Allah juga berbeda juga. Kita bertemu lagi tentunya dengan podcast selanjutnya. Sampai bertemu lagi di Petasan Podcast edisi akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.